Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak besar lagi Pak. Pak agak besar lagi. Apa? Nah gitu Pak. Sip. Masa agak serius? Enggak lah. Kayak apa sih? Bilang loh kakek apa? Apa? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, pagi, siang para pendengar semuanya. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku adalah Miss Pagi dan co-host kita Wawan Sulisna. Lagi-lagi secara online ya Pak. Iya. Mau kayak mana? Gimana Jogja Pak? Hah? Jogja gimana Jogja? Aman. Hah? Aman dong. Aman. Aman aja. Lagi makan? Makin rame kok. Oh, makin ramai. Ramai yang datang berarti naik juga Pak. Kayaknya sih nggak ngikutin juga. Ini kampus. Kampus malah udah dibuka itu. Kayak jalan. Kayak apa? Jalan-jalan kan kemarin kan diblokir kan. Sekarang tuh udah dibuka. Nah, kan dibuka kan? Kemarin Iya, aku perpus nanya Wan. Min, ini perpus udah buka belum? Udah Mas, datang aja katanya. Tapi nggak bisa membaca di situ. Masih aturan itunya. Masih ketat. Physical test. Langsung aja. Gimana Pak? Kita malam ini Apa tuh? kedatangan tamu Pak. Oh, Saya menarik mereka. Tarik paksa. Hubungin WA. Oi, sini malam ini bisa enggak? Awalnya enggak bisa kemarin malam. Iya. Karena salah satunya lagi ada dinas. Jadinya iya, satunya nganggur, satunya ini kerja, Pak. Sibuk. Oh, sibuk apa anjir? Sibuk makan mie ayam. Oke. Ya langsung aja ya, Pak. Oke. Kita kenalkan dulu lah para bintang tamu kita malam hari ini. Monggo kenalan dulu. Siapa? Agak besar ya suaranya karena sedikit kan takutnya suara cewek kan agak sama ya, rada sama jadinya ingat-ingat suaranya. Itu suara motor. Itu suara motor. Kita rekaman di luar. Ambience. Gimana perkenalannya? Nama Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dulu. Ini kan yang dengar ada nih, yang dengar sih. Assalamualaikum. Nama saya Ya Wawan. Nama saya kayak dia. Assalamualaikum. Nama saya Randa Aktika. Terus umur apa gitu? Masih 17 tahun. Oh, masih 17 tahun. Di bawah umur. Enggak ada 17 tahun, 11 tahun ini enggak ada. 17 tahun lulus D3. Lagi? Udah sih lulusan D3 kebidanan. Kamu nanya tentang kesehatan boleh. Selamat sekalian. Pak. Bu, salah saya kan. Kamu dekat-dekat lah. Dekat-dekat. mic-nya aja yang dia. Masalahnya kalau agak jauh suaraku enggak kedengaran, Pak. Suara Wawan tuh harus ngegas Wan. Pas ngegas. Oke, boleh persilahkan kepada Ibu Safa. Astagfirullah. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalin ya. Perkenalkan, saya Safa Istiqomah, biasa dipanggil Safa. Saya mahasiswa Status. Mungkin para pendengar penasaran gitu. Fakultas Kedokteran. Mahasiswa gak ya masih? Siswa lah Iya. masih. Oh iya. Kan kuasnya ditunda dulu. Kirain masih. Oh iyalah Saya mahasiswa. pengangguran terselubung gitu. Udah mau wisuda tapi nggak jadi. Dah 3. Karena corona. Umur kau berapa? Oh umur rame 17 tahun plus Kan 5. suka ngada-ngada. 17 plus 5. Suka ngada-ngada. Iya benar lah 17 Iyalah, plus iya. 5. Ini jiwa-jiwa ini. Jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa SMA gitu. Balik SMA lagi. Baru daftar SNMPTN soalnya. Iya kan? Baru lulus. Bukan. Bukannya udah masuk. Bukannya udah masuk. Oh. Ada Jadi iklan. ada yang ingin tanya Pak sama bintang tamu? Dari enggak ada sih. Enggak ada nih.
Habis kau pulang ya. makan Nggak Jawa. ada. Kau tuh tadi makan. Masalahnya nih ada bridging tiba-tiba bawa tamu coba aku. Oh, memang kira kayak gitu, Pak. ini. Memang perlu Emang apa? kebiasaan Yogi ini suka kayak Kebiasaan gitu. gue kayak Nggak gitu. ada kucing oren kayak Sangat kemarin. tidak Itu jelas. kemarin sih. Itu dia ngirim pertanyaan. Kirim. Ini nggak kucing oren nih. Ya, bentar dulu nih. Ini kita mau bahas apa dulu nih? Tadi kan gini, Pak. Kan saya beberapa hari yang lalu itu nonton ini, Pak, drama, Pak. Tapi dramanya tentang ini, drama tentang kesehatan, Pak. Kan kita ngundang mereka ini kan ini adalah apa? Apa? Bukan drakor. Hospital Bukan playlist. drakor. Sebenarnya di drakor juga ada untuk apa? Drama-drama tentang kesehatan ya istilahnya. Drama Covid. Ah, ya. Tapi ini khusus, Pak, drama. Saya nonton drama Jepang sebenarnya, Pak. Mantap sekali, Pak. Bagus sekali. Anime. Bukan anime. Udah aku tebak. Bukan anime. Yogi udah berubah jadi wibu ya gitu lah. Nah, Wibu. Semua di Jepangan cuy. emang semua orang pasti benar pasti akan ngewibu suatu saat. pada Udah suka. Oh, Nggak paham. oke. Jadi santai. santai. Sama kayak ini juga kayak K-pop kan gitu juga. Oh iya. Kan perlu adaptasi, Pak. Kipu. Heeh. Ya. Sama belum dapat yang sesuai dengan selera ya. Selera apa? Gitu. Ya Selera kan apa? misalnya kayak kau kan baru-baru nih aku tahu kalau kau Iya. kayak ngewibu gitu nar Wah, anjir. nonton. Seru tapi, Pak. Mi maksudnya apa Mi? Dulu kan Tinggal enggak, ketik. enggak terlalu. Hah? Nah terus hubungan sama kedua bintang tamunya apa ya? Jadinya apa? Kok Di kok dalam itu sih Wan? Iya, enggak. Yuk, dia nanya dulu. Assalamualaikum, kita pulang ya. Jadi gini, Pak. Nas gue kena Di dalam drama itu kan memang apa ya, Pak? Istilahnya ada tau lah kesehatan kan istilahnya kan. Ada salah satu tenaga kesehatan yang memang tidak dipandang. Udah terhubung belum? Tidak terlalu dipandang lah istilahnya kan. You know what I mean gitu. Iya ada kemarin beberapa. Tinggal ketik. Jadi wifi. Pas dulu SMA pernah pengen mau masuk ini. Jurusan saya sekarang, Pak. Farmasi. jadi dramanya itu tentang apoteker, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, di situ tuh memang istilahnya dedikasi seorang tenaga kesehatan tuh diuji, Pak. Antara dia tuh pengen dia punya idealis sendiri, Pak. Idealisnya adalah dia pengen nyelamatin banyak orang, pengen berguna bagi orang-orang gitu loh. Jadinya semua pasien didekatin, semua pasien digali informasi segala macam gitu. Jadi kan Bapak dulu juga pernah punya pengen loh, Pak, pengen dulu SMA, ingat nggak, Pak? Apa? Dulu. SMA kok bukan? Dulu, Pak, dulu pas SMA kan pengennya ke situ dulu sebelum masuk ke elektro. Ya. Lalu saya yang masuk ke situ kan istilahnya. Jadinya di sini Emang. saya mengumpulkan beberapa teman-teman yang saya rasa cukup kompeten, Pak. Oh iya. Hmm. Kayaknya moderatornya yang lebih kompeten. Wah, enggak kompeten man. Kan soalnya tentang itu. Bertiga ini. Duh. Enggak, saya enggak kompeten. Co-hostnya yang tidak berkompeten. Hostnya lagi lapar lah. Makan dulu, Pak. Ntar saya tanya-tanya dulu lah. Makan aja dulu dia nih. Ntar saya tanya dulu. Harus ngegas dari tadi. Tadi requestnya gitu. Aduh. Aduh. Oke. Sama ya. Kalau Nanda dulu ngambil apa? Ambil kebidanan kemarin. Jangan. Apa? Oh, tadi udah dibilang ya, Nanda? Udah. Terus saya tanya lagi. Jelas sih tapi. Jelas. Pokoknya ya sih Jelas. basa-basi pun juga enggak apa-apa. Kemarin tuh aku lupa nanya, Deng. Kabarnya gimana? Tadi belum nanya kabar, Pak. Ya Allah dibalikin ke awal dong. Ya, kan kadang-kadang suka balikin ke awal, Pak. Oh iya langsung. Kabarnya gimana? Kabar gimana? Ya kabarnya, maksudnya kabarnya hari ini gimana? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk ngapain? Ya gitu hari kan. ini sih lagi libur ya.
Ya paling untuk sekarang bantu-bantu lah dulu sementara. Bantu-bantu di BPM gitu. BPM punya ibunya kawan. BPM. BPM itu apa? Bidan praktek mandiri. Siap. Untuk sementara bantu situ. Bantu situ. Apa? Sibukan. Kesibukannya. Kesibukannya gimana? Kesibukan. Oh, kabarnya Mi. Kabarnya dulu Kabar. ya, kabarnya dulu. Balik ke Kabarnya alhamdulillah baik. Hmm. Cuma lagi agak batuk lah, agak batuk. Gak serak gitu. ada Terus? sponsor. Kesibukannya sibuk nggak ngapa-ngapain. Lagi nunggu itu sih perizinan boleh praktek ya. Lagi nunggu koas Koas. tapi belum jalan. Iya, lagi corona. Sintang nambah lagi. Doakan 12. ya semuanya, semoga bulan depan bisa koas. Tapi kalau nambah nggak bisa lah ya. Apa? Nambah yang positif corona. Itulah semoga Kalimantan Barat semakin berkurang kasus coronanya. Amin. Amin. Ini daerah sini nambah. Lanjut, Yo. Oke. Pertanyaannya ya. Oke. Lagi ya? Mau nanya apa ya sebenarnya? Oh, iya. Hebat. Siap. Keluarga. Kemarin, Indo Plaza. Nan, coba ini Chan, ceritakan dulu tuh pas mau milih kebidanan tuh kayak gimana? Pergulatannya tuh. Jadi kayak kami ditanya di RRI dulu ya, Sap ya. Iya, Pernah. jadi flashback ya. Flashback dulu kan pernah diwawancara juga kan. Karena dulu diwawancara kan mungkin semester 1. Semester 1 diwawancara kan harusnya itu kan yang semester 3, semester 6. Semester 5 lah sih. Misalnya semester 5. Cuman karena enggak ada orang, Dek, kamu sebagai cadangannya. Ya Kak, cadangan enggak apa-apa. Tahu-tahu turun. Tahu-tahu turun. Dek, lagi itu kan lagi apa ya waktu itu ya? Lagi praktek ya. Lagi praktek kan, lagi ngawas. Dek, kamu ya gantian katanya. Kamu itu kakak yang ini lagi nggak bisa, kamu aja yang ke RRI ya sama kakak yang lain bertiga. Iya Kak. Jadi kan ceritanya ditanya itu kan saking polos masih semester 1, grogi juga kan baru pertama diwawancara. Dek, kamu alasan masuk kebidanan ini apa katanya kan? Jawablah polos, disuruh orang tua Kak, itu kena RRI itu kan satu sintang ya. Enak juga. Lihat yang lain jawablah kan bagus-bagus lah ya. Karena mungkin peluangnya lagi besar gitu ya. Nah kami ini polos lah nanya, disuruh orang jawab polos kan, disuruh orang tua Pak. Dah jawab gitu disuka dia. Oh kalau kayak gitu saya ya jadi orang tua nanti nggak mau ini nggak mau maksa anak saya. Jawablah kami tidak mau kalah. Oh kalau kayak gitu Pak, saya sih sebagai anak nurut aja Pak, karena apa yang kata orang tua lebih bagus Pak. Apa kata orang tua lebih? Tapi dia tetap Ribut di stasiun. Iya. Bikin Polos. Jadi nyampe lah asrama. Kok jawab kayak gitu sih? Yang lain bagus loh jawabannya. Karena kan bingung kan mau jawab apa kan selain Bingung masih semester 1 belum paham. Mau jawab Ya, yang lain jujur ya, gitu. si Jujur asuhan lah. juga kan, si asuhan kebidanan belum nyampe. Yang itu juga Tapi itu memang benar-benar disuruh orang tua. sebenarnya saya emang Sebenarnya disuruh. iya disuruh. Awalnya pengennya kemana? Awalnya pengennya si guru Guru apa? Lebih spesifik? apa ya, belum pasti sih, pokok lebih pengennya dulu sih ke guru. Cuman kan lebih dengarkan juga kata ibu mama ayah kan, udahlah ini ya Kak. Tapi kan kalau kita dengarkan mungkin lebih diridoi. Iya. Berarti pas SMPTN ngambil enggak? Enggak Ngambil sama sekali. enggak sama sekali, itu mubazirnya. Oke. Langsung gitu. Nanya apa? Ini tadi sama. Apa tadi? Pertanyaannya sama. Sebenarnya alasan. awal kan masih ada muaranya lah ya kan. Awalnya tuh kayak gimana? Pas masuk ke kedokteran tuh seperti apa? Kalau kan kebidanan tadi disuruh orang tuanya. Oh, kalau mau masuk kedokteran sendiri sih sebenarnya cita-cita masa kecil ya. Cita masa kecil. Itu udah istilahnya dibilang standar enggak juga sih. Itu Standar sih, tinggi sih. cita-cita anak-anak. Itu high loh, tinggi loh itu. Kalau masa kecil tuh enggak dokter, polisi, tentara, pilot. Nah, Jarang tuh jadi guru. jarang. Jarang. Cita-cita masa kecil. Astronot. Yang mungkin dikasih jalan sama Allah gitu. Tapi seiring dengan pertumbuhan usia tuh sebenarnya akhirnya tuh pengennya jadi guru. Tapi setelah banyak masukan dari
orang tua, dari guru disuruh ambil coba kedokteran gitu. Jadi dikasih jalan sama Allah, dilulusin pas SMPTN. Kalau misalkan nggak ngambil kedokteran, misalkan ya, Mm-mm. berarti kan ngambil guru kan. Spesifiknya guru apa? Kalau Nanda tadi kan gurunya kayak umum lah istilahnya. Kalau semua mau pengen deh. Iya. Kalau kamu pengennya guru apa? Semuanya pengen. Kan kalau kedokteran tuh kan pas SMPTN tuh daftar yang paling pertama, pilihan pertama. Yang keduanya tuh pilihan yang keduanya tuh PGSD. Jadi tuh pengennya jadi guru SD. Apakah Nanda juga sama PGSD? Nggak tahu juga sih, tapi kalau kami kan pengennya guru ya, karena kan guru kan lebih dekat ke anak-anak gitu lah, entah guru TK atau guru SD, pokoknya lebih mau dekat sama anak-anak gitu ya sih. Iya. Tapi makin Berarti sini kok dua orang di depan adalah penyuka anak-anak, Pak. Iya. Wah, waduh, kenapa ke situ? Ramah. Tapi memang Praksi sama. istilahnya menarik sih kalau aku bilang pada saat kita pengen sesuatu yang memang kita pengen, tapi pas dialihkan gitu loh, dikasih jalan yang lain gitu, ya siapa tahu jalan yang lain itu bagus, diambil aja coba. yang kita sukai belum tentu baik untuk kita. Mantap. Betul, Asik. betul gitu. Asik. Iya. Atau bapak kami. Bener juga sih tapi. Oke, selanjutnya tuh mungkin lebih ke pada saat proses kalian belajar ya mungkin ya, teman-teman belajar. Tapi kalau aku nanya diriku sendiri, alasan ngambil Farmasi. farmasi. Nah, alasan Kalian nggak nanya sih, coba kalau Alasan kalian mau. Wawan sama alasan Hadrami ngambil jurusan masing-masing. Aduh, Kalau dulu Pak, biasa. kalau lu ada suat banyak iklan. Aku dulu nih, Yok. Karena kecemplung kah, terpaksa kah? Kalau jurusannya sekarang ya Disuruh kecelakaan Om aja Yusuf kah? istilahnya. apa Pak? Kalau jurusannya tuh, kalau jurusan gue kan yang pengennya kayak masuk kayak di kesehatan, kayak farmasi ya, atau apa istilah? Dokteran. Nah, kedokteran. Betul. Karena Kebidanan enggak? banyak saya Allah tidak diberi Akbar. jalan, Kebidanan cewek. dibelokin ke lain, dan ya bagus-bagus aja dia ya. Lancar ya Pak. Ah. Iya, tapi pernah apa istilahnya, pernah mau ke jurusan yang kesehatan gitu. Terus kau gimana, Yok? Aku kalau aku sendiri mungkin lebih ke ini sih, lebih ke kayak apa ya istilahnya, kejebak. Dibilang kejebak sih enggak juga sih. Terjerumus ya? Terjebak jerumus. Ya tipis lah, Din. Tercelup. Soalnya gini, awalnya tuh memang dari kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 2 memang pengen masuk kedokteran. Dan karena habis itu kita juga ikut ini kawan, ikut OSK kan kawan. Apa? Di Oh, iya, Untan. iya. Di Kita ikut itu, OSK pokoknya seru apa? banget. Masuk lab kedokteran segala macam, amfiteater. Kampusnya bagus. Kampusnya bagus lah pokoknya. Sekalinya kelas 3 nih lihat nilai, udahlah. Nggak bisa lah di kedokteran. Udah ditinggikan nilai, terjun di kelas 2 enggak salah. Naik kelas 2 enggak salah, hancur. Pas kelas 2 awal hancur kimia, udahlah kok. Nggak bisa naik lagi. Soalnya kimia pengaruh lah soalnya. Akhirnya saya ganti Pak. Ganti ke biologi awalnya. Lulus kan? Lulus di Untan. Nggak ambil. Sama-sama siapa ya? Biologi. Ini Lala. Lala. Anggi Anggi pendidikan Anggi biologi. pendidikan. Jadi kemarin tuh memang awalnya ambil biologi, tapi bukan di Untan sebenarnya Pak. Di Jogja. Pengennya Di UGM. Langsung tembak UGM kan. Ngambil UGM 2. Biologi sama ilmu tanah, memang penyuka biologi sih. Akhirnya udah itu SBM, SN sama semuanya. Terus swastanya tanya-tanya kawan di UII ada apa yang biologi, kedokteran sama farmasi sama teknik lingkungan. Udah aku pilih farmasi, kedokteran mungkin mahal. Aku paham kalau swasta itu pasti mahal, kalau kedokteran 200-an, Jangan tanya 300, tembus itu. 400.
ratusan. Gila, ratusan. Di negeri juga sama sih kalau misalnya jalur masuknya mandiri. Itulah. Kali udah farmasi sama tekling. Ya udah alhamdulillahnya masuk di farmasi. Terus ditambah juga om sih yang ngomporin waktu itu. Om bilang farmasi lagi charge-nya lagi bagus nih katanya. Oh, udah. Bagus nih. Udah jadinya awalnya enggak kayak gitu. Tujuan masuk ke situ tuh enggak kayak gitu. Nah, semenjak kita belajar pengetahuan yang memang terfokus dengan studi kita ya istilahnya. Nah, alasan kalian berubah enggak waktu itu? Pada saat udah dipepet ilmu nih, jor-joran ilmu kesehatan semuanya. Alasan kalian pas mau masuk ke studi itu tuh berubah enggak? Karena pasti ada idealisme sendiri setelah kita dapat ilmu kesehatan tuh ada idealisme sendiri. Ada sih kalau kami ya. Nah, Ada lah pengen pindah gitu. Karena awal kan karena kami IPS ya, masuk ke kebidanan kan pelajarannya tentang IPA ya. Aduh nih, apalagi kami asrama tuh. Asrama. Cerita-ceritalah kan dengan mama ayah kan. Nah, Kak, kalau gitu pindah aja. Tapi masih nguatkan diri nih, sholat kenapa kan. Tapi kayaknya kalau misalnya reka medis tuh ya, itu kan bagian kantornya ya. Kalau tentang bidan, paling enggak kalau mama ayah kami sakit, setidaknya kami bisa ngurus. ya. Udahlah tetap ya. Ya bilang lah, kakak tetap ya lah nih. Ya udah kalau kakak pilih emang mau itu, ya udah enggak apa lanjutkan katanya. Itu sih awalnya emang agak ragu gitu. Berarti kan Masih semester awal. ada faktor kemanusiaan lah sih itu kan misalnya. Jadi alasannya dengan kalau bapak sakit bisa ngerawat bisa bantu. Berarti ada faktor kemanusiaan seperti itu. Ya kan. Dari Safa sendiri Kalau dari pas udah di jor-joran ilmu udah dibabat habis sampai selesai. iya, Apakah dari berubah? saya sendiri sih namanya nuntut ilmu kan pasti nggak ada yang mudah ya. Namanya juga kedokteran tahu kan susahnya kayak gimana. Iya. Susah sih kalau mau diceritain ya gimana ya. Bukan juga mau melunturkan buat yang mau masuk kedokteran atau siapapun Siapa lah. tahu yang dengar ada anak SMA kan? Ada anak SMA yang mau Ayo dengar. deh. Tapi kan pasti kan setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Kalau misalnya kalau kami sih selama menjalani masa sekolah di kedokteran itu lumayan cukup berat lah. Lumayan cukup berat, harus ada effort yang luar biasa lah istilahnya. Kalau misalnya nggak ada dukungan dari kakak, abang, mama sama minta tolong sama Allah, teman gitu tuh susah buat bertahan gitu. Karena sekolahnya tuh lumayan berat, selain dari pelajarannya yang berat, dengan kita kan kayak harus dituntut sekolahnya nih harus kalau misalnya sebulan sekali tuh pasti ujian gitu. Iya. Kan sistemnya sistem modul ya, sistem modul misalnya modulnya itu berjalan selama sekitar 6 minggu. Jadi selama 6 minggu ini kita menghabiskan misalnya tentang pernapasan nih, respirasi. Jadi kalau respirasi ini satu blok kan selama sekitar 1 bulan lebih lah ya, 6 minggu, berarti sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan nih kita mempelajari tentang pernapasan nih, paru-paru gimana, fisiologinya, patologinya, semuanya pokoknya. Terus 3 minggu kemudian kita UTS. Terus 3 minggu setelahnya kita ada namanya ujian KKD, itu keterampilan klinis dasar, sama ujian UAS-nya, sama ujian praktiknya. Jadi tuh ya lumayan menekan juga lah ya, kalau setiap 3 minggu ujian gitu kan. Dimana harus belajar dalam waktu yang singkat gitu, harus paham semuanya. Ya kalau di awal-awal tuh lumayan menekan gitu lah, kalau di awal-awal tuh lumayan berat lah gitu, sampai bilang tuh aduh rasanya tuh pengen keluar lah dari sini. Kalau di semester awal tuh Kayak gitu deh. sampai 3 semester lah, sampai 3 Keluar semester. tuh semester akhir Iya. nyusun. Duh, Kami semester awal malah sampai kami bilang mama kami tuh bilang ya udahlah mau keluar aja, mau berhenti aja gitu. Tapi dipikir lagi usahanya dari dulu gimana sampai udah di sekarang nih gitu. Dan kita juga enggak sendiri kan, banyak orang yang udah jadi dokter juga udah banyak gitu. Masa kayak gini dia enggak bisa. Kan lagian pas itu kan sama teman-teman kan pastinya. Pasti semua sekolah kan juga Semua susah, kan, enggak sendiri. Enggak hanya kita sendiri loh. Semua orang juga susah, paling ngerasa paling susah ya.
Kalau aku ngerasain paling susah itu di semester 3 4 Kami sama 2 3 4 tuh udah susah banget kalau tempatku ya. Karena praktikumnya udah jor-joran, terus teorinya udah jor-joran semuanya. Aduh, udah katakanlah. Mari ditambah tempatku kan ini ya agak fleksibel ya, maksudnya kepanitiaannya ada, organisasinya ada. Jadinya pas ini fun fact-nya pas kepanitiaan itu kami tuh pas lagi bahas draft proposal di belakang ngerjain laporan. sama sih. Malam-malam ngerjain laporan. Dah. Nah, Sampai Sama. kegiatan demo tuh gitu juga ngerjain laporan. Sama sih. itulah. Sama sih semuanya juga pasti Effortnya ngerjain laporan. gila. Muncul laporan. Izin laporan. Itu udah pasti tugas anak kesehatan sih. Malam-malam. Terbiasa Anak teknik juga. menulis. Terbiasa menulis. Iya, nulis tangan. Nulis tangan. Ada target-targetnya harus dicapai juga. Betul. Tapi setelah kalian kayak ngorbanin effort yang tinggi selain pernah nggak pas kepikiran pas lulus nanti aku pengen kayak gini, idealismeku kayak gini, pengen di sini gitu misalkan, pengen di mana lah terserah, pernah nggak punya kayak gitu, pemikiran seperti itu? Tapi pas dipikirkannya pas masih belajar gitu loh. Mana? Pasti ada sih. Sampai dia. Kalau kami sih intinya kan kita kan tenaga kesehatan menjual jasa. Ya pasti kita paling hanya ya niatnya pengen membantu orang lain ya setelah lulus ini. Oh seperti ini loh gitu, sakitnya tuh kayak gini karena ini, jadi lebih tahu. Jadi karena semakin banyak tahu, karena udah tahu nih, jadi tuh pengen cepat-cepat ketemu pasiennya tuh yang kayak gimana sih gitu. Secara Penasaran saya. secara belajarnya tuh udah kayak gini gitu kan, udah tahu nih teorinya ini pasiennya gini. Aku pengen ketemu pasien gitu. Jadi tuh kayak pengen Pengen ada sebenarnya langsung tuh gitu. klinisnya tuh kayak realnya gimana tuh kayak gitu. malah pengen ketemu gitu, pengen tahu. Paling sih pas prakteknya kali ya. Ini nih udah diajarkan kayak gini. Oh jadi pengen sendiri. Pasti kan beda kan dengan Beda. teori dengan Teori dan praktek. praktek itu beda. Jadi Nanda yang udah Kak, praktek. ini ya kami yang ngerjakan sendiri. Oh silahkan. Malah pas kita praktek tuh kadang di rumah sakit kan mereka dengan senang hati. Oh silahkan deh gitu. Senang. Oh silahkan deh. Tapi masih diawasi juga sih. Masih diawasi. Kan jadi kita tahu apa yang benar, apa yang salah juga. Jadi begitu. Oke. Berhentinya ngomong kenapa tadi? Bisa Cukup digabung. ini ya. Nah yang tadi udah bahas Masih sampai mana? Oh, Berhentinya di mana? berartinya di idealisme pas Wifi-nya aja deh. enggak, bukan wifi pak. Idealismenya ketika mau lulus, kan pas lulus nih, pasti punya pemikiran yang beda lah istilahnya. Nah, Terusnya adalah putus aja itu. Ini jaringan ah. jaringan bagus pak. Aduh, Jaringanku aman aja. aman pak. Oke, untuk ini sebenarnya sih buat Nanda sih sebenarnya. Tapi kalau Penasaran. kita lulus ya, kan kalau kita yang kesehatan tuh STR dulu yang dicari ya. Kita agak susah kalau misalnya mau cari kerja tanpa STR. Kayak STR tuh SIM kita gitu. Iya. SIM kalau kita pakai motor kan ada SIM-nya. Kalau kita mau kerja itu harus ada STR-nya. Biar misalnya kita ada kesalahan apa-apa itu kita ada penanggung jawabnya, ada STR kita gitu. STR. STR itu juga kan? Tandrami? Sama aku juga ada STR. Izin buat megang pasien. Istilahnya izinnya lah. Izinnya. Untuk legalitas lah itu kan. Iya. Setelah lulus sih itu dulu yang dicari tuh STR dulu, sambil nunggu STR kan bukan sebentar sih, ada 3 bulanan gitu lah ngantri juga tuh STR. 3 bulanan? Kalau bidan gitu ya? 3 Itu bulan. tiap nakes beda-beda bu? Beda-beda. Beda-beda. Kalau kedokteran sih habis kita Sumpah? interns, Enggak. habis kita ini ujian UKM PPD langsung dapat STR. Salah. Oh, habis uji kita kom. internship, habis internship langsung dapat STR. Uji kom dulu. Oh iya, uji kom dulu. Misalnya lulus baru dapat STR. Kalau misalnya udah lulus nunggu kloter selanjutnya lagi. Iya, sama. Kalau berarti kalian enggak- ada ujiannya, Berarti ada nggak nunggu ujian. ya, nggak nunggu. Maksudnya aku pikirnya adalah pas kita kayak dokter atau mungkin apoteker mungkin perawat kan ada sumpahnya biasanya. Nah, aku pikirnya habis sumpah
baru nyari STR. Nah, Rupanya enggak habis ujian kompetensi segala macam bengek-bengeknya itu langsung ngurus STR. langsung kalau bisa lulus nunggu serkom dulu sertifikat ukomnya. Kalau misalkan lulus nunggu sertifikat ukom baru kita ngurus STR-nya lagi. Habis itu nunggu jadi STR. Terus sih kemarin masih bisa juga. Jadi tiap nakes beda-beda untuk pengurusan STR-nya itu. Beda-beda sih. Beda-beda. Beda-beda. Beda. Beda metode. Beda Metode juga. waktunya kayaknya. Beda Beda juga. waktunya. Tapi sama loh bulan 3 kemarin juga ada yang kesehatan gitu. Bidan perawat apa sih farmasi juga Apoteker, ada, apoteker juga ada kemarin dan 3 tuh tapi berurutan beda tanggal gitu. Itu ngurusnya di mana? Online. Online. Tapi kalau uji kom itu dari pusatnya, Pusat. mereka dari pusat, ada yang datang ke tempat atau kita yang ke sana. Kemarin sih kalau dari Akbid Singkawang ya, mereka yang ke Pontianak. Setahu saya sih kemarin mereka ke Pontianak untuk itu tes uji kom. Kalau dari kami kan kampus kami, mereka yang orang pusat ke kampus itu Nasional. nasional. Sama-sama serempak. Kalau gagal waktu tunggu berapa bulan? Terakhir sih kemarin kami terakhir di bulan 11 ya. Bulan 11 tes, kalau gagal bulan 3. Cuman bulan 3 kemarin kalau lagi corona ya, ditunda sampai bulan 7. Batasnya boleh 4 berapa bulan. kali? Nunggunya Bebas. 4. Oh bebas. 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 Kalau UKAI kan bolehnya 2 kali. Dua kali berapa ya? KI sama UKMPPD. Hampir sama nggak sih? Nggak beda. Kalau UKAI enggak salah. Kalau KI itu kemarin aku dengarnya dia nunggu 4 ke 5 bulan ya. Enggak, semester. Per semester. Per semester nggak salah. 1 semester nggak salah nunggu 1 ke 2 ya. Iya. 4 juga. Pokoknya ada waktu tunggunya lah. Sama sih kayak UKMPPD juga. Kalian ada batasnya nggak sih untuk SDR? Ada 5 tahun. Lah kan tiap STR Enggak, ada maksudnya kalau batasnya. nggak lulus tahun ini. Oh, Ada batas nggak? Enggak. Nggak, Pak? Enggak ada. apa berarti STR-nya ini ya? Berlaku 5 tahun. Kan berlaku itu. Nah. Nah, itu kan tiap tetap semuanya kan tetap berlaku. Tetap berlaku 5 tahun sih. Bukannya pengurusan STR itu enggak perlu ini. Kan setelah kita ujian nih, Setelah ujian nih kan. ujian langsung kita ngurus online. Iya. Ya kalau lulus serkom dulu. Itu tuh. Oh. Udah mesti lulus. Mana mesti lulus? Nggak mesti lulus ujian segala macam di bidan misalkan habis itu langsung online. Enggak. Dia misalnya Ujian kompetensinya Ujian kompetensi. baru dapat STR. Ujian kompetensi bidan lah berarti kan? Iya. Kalau misalnya lulus Baru dapat lanjut STR kan? baru dapat STR, kita ngurus STR itu kan berlaku selama 5 tahun. Iya sama sih kok kita kan kalau farmasi itu namanya UKAI. Kalau kedokteran namanya UKMPPD. Itu ngurus perpanjangnya lagi itu kita juga itu sekarang mencari pasien. Oh. Buat laporan untuk iya, pasien iya. untuk perpanjang STR kita selanjutnya. Ada target-targetnya juga. Kayak gitu sih untuk Kalau di sekarang. apoteker sih ada ini Target juga. apa? SKP. Ada Target pakai Sama sih dokter dokter sama pakai SKP. SKP. Seminar. Sudah ikut seminar gitu. ikut Sering-sering ikut seminar. Ada juga ada. Seminar online kemarin tuh. Iya, banyak. Ikut, Aku udah ikut banyak. berapa kali ya seminar. Tapi kan SKP tiga. berlaku pakai tahun nggak Mi? Iya, pakai tahun yang penting juga. dapat. Iya sih, tapi kalau misalnya Dia nanti dapat dia per berapa tahun? Enggak tahu. Pokoknya yang Ada penting cari aja. tahunnya. per 5 tahun nggak salah. Sial. Dulu kami ada pakai SKP kan, cuman sekarang ditambah lagi pakai target dari pasien gitu. SKP. Juga. Dari SKP apa kepanjangannya? Satuan kredit apa ayo. Aku SKP. salah aku satuan kredit pembelajaran enggak salah aku. Gitu, Pak. Wawan nih gimana? Aman standby. Kalau SKP sih sasaran. SKP. Jadi tiap-tiap tenaga kesehatan tuh perlu SKP sebenarnya, Pak. Untuk perpanjangan sebenarnya untuk perpanjangan Satuan kredit partisipasi. oh itunya Kami 25. Safa berapa? oh itu maksimal ya. SKP. Untuk Standar. dapat STR itu Iya, 25. Aku enggak tahu ya berapa. Nggak tahu sampai berapa. 25. Coba aku belum ada ngecek ini lagi. Berapa?
Gue belum ngecek ya. Belum tahu. Jaringan gue atas. Cuma nggak tahu. Buruan. Apa nggak dikeluarkan mas kacangnya? Iya. Ya Bu, kasih Bu. Belum aja. Kenapa Wawan? Iya. Wawan ini bagian apa dia? Dia elektro. Oh elektro. Oh, elektro. Oh kayak itu Makanya ya aku si diam Usep ya? ya tadi tak ngerti. Oh berarti Wawan nggak pakai STR juga ya? Nggak ada lah kan teknik. Nggak pakai. Nggak pakai. Jadi Oh. nggak perlu. Mungkin kalau ke industri K3 gitu-gitu. Sertifikat K3 kan K3 ikut pelatihan juga nggak sih Pak? keselamatan. Pelatihan ya? Keselamatan, kesehatan Kerja. Pelatihan ya? Pelatihan nggak sih Pak? Pelatihan. Pelatihan lah, Pelatihan. bayar, kesehatan dan keselamatan. Kerja ketiga. bayar, Bayar. dapatin sertifikatnya. Sertifikat. Itu berapa tahun Pak? 5 tahun. Enggak lah. Enggak. Itu kalau yang ini kalau mau jadi enggak wajib. Hebat. Tergantung Oh, iya. bidangnya. Kalau Bidangnya dia mau ambil di mana. Tergantung Safa, apa Saya istilahnya? ingat kalau kami mau perpanjang STR juga harus ada pelatihan MU. Bayar. Sertifikat gitu, kayak pelatihan gitu. Safa ada enggak sih? Itulah SKP tadi itu ikut seminar. SKPI kan seminar. Mm-mm. Ini pelatihan MU. Oh. Belum tahu. Baru tahun kemarin ada di Sintang. Oh. Itu baru juga sih kayak sertifikat kayak mereka Wawan juga gitu. Kalau Wawan kan ketiga kami MU. Iya. Untuk perpanjang STR itu harus MU dulu. MU. MU Manchester United. Ini enggak terlalu Manchester United. enggak wajib lah kalau aku. Jauh Wajib ngambilnya ya? Pak. Jauh ngambilnya ke Inggris Pak. Jauh. Yang dengerin Jalan. sambil makan ya, soalnya membosankan. Ya makan. Ya Allah Safa. Wawannya belum makan. Asuk udah kena makan kucing ya. Oke. Lanjut nih Pak. Lanjut. Apanya? Lanjut. Nah iya. Jaringanku. Jaringan- Oh, jaringannya. jaringan ampas. Aduh, susah ya di Jogja. Tadi mati lampu. Tadi mati lampu. Makanya. Oh, mati lampu. IndiHome gangguan kah? Nah, tempatku bagus kok. Semalam jelek ya. Nan, tapi kalau setelah kau lulus nih, Kenapa? waktu tunggu kau nanda Pak. Bukan uang. Oh ya. Ya. Maaf jaringannya ya. Iya, Pak. Ya. Nan, tapi pas setelah kau lulus tuh, waktu tunggu kau berapa bulan lu dapat kerja? Kalau kemarin ya karena kan ini kan dari BPM-nya kawannya, mamanya kawan. Sebenarnya lah. sih kalau sambil nunggu STR ya lulus kan bulan 9 ya. Nganggurnya abis sidang tuh bulan 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya bulan 1 udah bisa kan? Berarti 5 bulan lah ya. 5 bulan waktu tunggu kan? Kau kenapa sih Sapa? Nggak tahu, udah jelas nih orang. Udah Wawan. Cuman kemarin sama mau ibunya kawan kan, mau ibunya kawan. Jadi bulan 9 tuh udah bisa kerja. Walaupun belum ada dapat STR. Belum ada dapat STR, tapi kalau untuk nolong Ngomongnya susah. kalau untuk nolong persalinan kalau belum ada STR tuh belum boleh. Nah, paling ya bantu-bantulah. Sebenarnya nyuntik juga belum boleh, kan suntik KB ya. Nah, nyuntik belum boleh juga kalau udah ada STR. Cuman kan masih itu ya, bolehlah sambil belajar kayak gitu. Terus itu kan pas bulan ke-9 ya, udah mulai masuk itu ya. Heeh. Habis itu bulan ke-1, bulan kedua udah dapat STR. Nah, itu keadaanmu kayak gimana? Maksudnya ini Apa ya? apa sih? Udah, Allah Akbar. udah dapat. Allah. Realitanya, seperti itu. Realitanya seperti apa? Kan udah dapat STR lah ya, ceritanya nih. Nah, realitanya seperti apa di BPM? Apakah sesuai ekspektasi? Apakah sesuai dengan idealisme pas waktu belajar gitu? Kan tadi kan ada jelas juga ya sama Safa ya. Sebenarnya teori dengan kita realitanya tuh agak ada berbedanya. Tapi ya kita kan harus sesuaikan juga sama teorinya. Misalnya kayak kita pembukaan aja lah ya. Pembukaannya tuh kan kita ngecek kan Apa itu 4 jam. pembukaan? Oh iya. Karena beberapa teman-teman kita Iya. juga. Kayak dalam persalinan. Dalam persalinan normal. Persalinan normal tuh kan kayak ada Fase. fase 2 fase tuh. Bentar dulu ya. Sampai makan, Pak. Oh iya, dalam ngomong aja, persalinan tuh kan ada 3 fase ya. Nah,
Ada fase laten, fase aktif, dan fase transisi. Ini pakai 2 ya sih biasanya. Fase Fase aktif sama fase laten. laten. Kalau itu kan ada pembukaannya, pembukaan mulut rahimnya itu. Kalau untuk fase laten itu 1 sampai 3. Kalau fase aktif itu pembukaan dari 4 sampai 10. 4 dari 10 fokus ke bawah jadinya. lanjut. Oke, sambil nunggu Lanjut aja. pembukaan itu kan Di pembukaan. realitanya. Pembukaan itu kan harusnya kan kita ceknya kan 4 jam sekali ya di teori. Tapi realitanya kadang ibu ini udah ngeluh nih, kita takut pembukaannya lebih cepat. Nah, kadang kita cek nih. Tergantung dari ini ya. Hisnya, Berapa, hisnya tergantung hisnya. Apa ya? Kekuatan Kota ingin mendorong. Sakit kekuatan. perutnya. Ingin Simpelnya seperti mengejan. itu. Nah, Mm-mm. itulah. His namanya. Jadi His. balik lagi tergantung dari pasien. Tergantung Tergantung dari dia pasien. nih Pasiennya juga kan. anak pertama, anak kedua atau anak keberapa gitu. Soalnya Itu tuh ada- mempengaruhi juga secara teori ya, Iya, mempengaruhi kecepatan melahirkannya. Iya. Kalau untuk anak pertama itu pembukaannya itu biasanya lebih lama. Biasanya Lebih dari lama. 8 jam. 8 jam. Kalau untuk anak kedua, 3 multipara itu biasanya 6 jam. 6 jam sesuai teori. Tapi teori. Tapi kadang ya kalau di lapangan tuh kadang ada yang lebih cepat, kadang tergantung jarak kehamilan. Biasa jarak kehamilannya tuh 2 tahun. Jarak kehamilannya 2 tahun itu kadang biasanya lebih cepat. Ini anak ketiga terus jaraknya ternyata nih 10 tahun. Itu ternyata pembukanya tuh lebih lama. Oh, malah lebih lama jarak antar anak, malah lebih Lebih lama juga Mm, prosesnya itu. prosesnya Ya sebenarnya iyalah. sih. Pak, saya belum berkeluarga, makanya tidak tahu. Saya juga Sama, belum belum juga sama. semuanya belum. Tapi kan dia udah ada dapat teorinya istilahnya. Ya udah ada teori. Dapat teori. Safa juga sama sih teorinya. Dia kok ngambil apa? Iya, SPOG. SPOG. Amin. Sebelah Hadrami. Apa? Farmasi buka apotik. Owan, kau apa alat-alat ya? Apa? Supplier, teknisi. Nah, teknisi. Teknisi. Kau buka teknisi alat USG. Nah, ini aja rumah sakit. Apa? Apa, Pak? Besar modalnya Rumah sakit. besar. Amin. Aminin ya. Sama. Amin. Nanti kita buka Saya udah belajar tuh klinik buat apotek. bersalin bersama. Buat apotek, Klinik buat klinik bersalin. itu 1 sampai 2 M dapat. Banyak syarat sih. Banyak syarat juga. Banyak yang ngurus, persyaratannya. yang ngurus saya. Yang ngurus saya. Bangunan segala macam tuh, aduh susah. Iya, sekarang tuh ada syarat bangunannya, harus ukurannya. Ukurannya harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai itu Nah, tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Soalnya kalau misalnya ruangannya sempit kita mau anak persalinan waduh, jangan. susah juga. Tapi kalau yang di BPM sini sesuai enggak? sesuai. Sesuai. Ada beberapa yang tidak sesuai gitu. Ada beberapa? Kasian Oknum juga berarti ya? pasien. Pasien-pasien, kasian kita juga yang nolong. Maklum lah panas, apa gitu kan. Oke. Sekarang aku mau nawarkan idealisme. Waduh. Nih. Tadi kan ada beberapa beberapa jawaban kayak kemanusiaan segala macam. Nah, idealismenya adalah yang ditawarkan, bukan ditawarkan sih, tapi lebih ke kayak umum lah ya. Bagi nakes adalah mengutamakan pasien dan berfokus pada terapinya. Ya, juga kalau bidan juga pasti ada terapinya kan istilahnya. Terapi untuk pasien bersalinnya pasca melahirkan segala macam. Sebelum juga ada. Nah, dokter paling umum dokter. Nah, itu pandangan kalian seperti apa? Dengan idealisme yang seperti itu. Sebenarnya kalau untuk sebelum melahirkannya contohnya ya, kalau terapi lebih ke itu, kita lebih memberi kesemangat ya ke ibunya, motivasi. Tentunya kayak ibunya kadang ada yang gelisah kok kayak anak Bagi hamil pertama kan. agak takut gitu kan, kita beri semangat ke ibunya, kasih dorongan bahwa ini tidak menakutkan seperti apa yang dia pikirkan. Ya itu sih. Menarik. Pandangan beberapa orang yang memang baru pertama melahirkan itu seperti apa? Menurut kau? Menurut kau? Loh, sebenarnya sih pandangan orang ya, soalnya kan belum ya. Kan ada kan pasti aku takut segala macam gitu ya. Apa ya? Ya pasti cemas lah ya. Cemas, takut, tidak sesuai yang diharapkan juga gitu kan. Atau
jannya tak sesuai karena dia takut kali Namanya sama baru jan. pertama Baru kali. pertama kali belum ada pengalaman gitu. Tapi kadang ada yang kedua ketiga yang udah jaraknya terlalu jauh lupa Juga, ya. Lupa ya. Ah. Bu, saya lupa cara melahirkan katanya kayak Cara gitu. mengejan. Tahu. Tahu lagi. Bahas kemana? Pak gimana Pak? Sebenarnya lebih cari ke arahannya Saya- sih pas hamil, pas ANC kan periksa hamil kita kasih tahu juga bahwa persalinan ini bukan hal yang menakutkan. Betul. Pasti kayak pasiennya. Sama dia ANP ya. ANC. ANC. Apa itu ANC? Kunjungan Oh, periksa pernah bulanan. dimarahin pasien nggak? Pernah enggak? Bukan sih dimarahin tapi lebih ke ANC. kan waktu itu ada pasiennya. Antenatal care. Antenatal care. Periksa hamil. Pernah dimarahin pasien tak? Lebih ke gini ya. Waktu itu kan ada pasiennya dia pakai KB 3 bulannya. Dia ceritakan, "Bu, saya nih pakai KB 3 bulan, berat badan saya nambah nih," katanya. Suntik Iya, atau suntik KB 3 bulan. 3 Naik. bulan kesuntik. Hormon. Oh iya emang itu Bu sesuai hormonnya karena ibu hormon. pakai yang ini ya. Coba kalau pakai yang ini KB ini 3 bulan ini kan ada 2 jenis. Itu enggak ambil sebutkan ya. Enggak. Ini Terserah. Oh sih. Terserah mau disebutkan apa enggak apa-apa. Kalau pakai ini enggak Bu. aku nggak ngerti. Atau aku nggak ngerti juga. Nyebut nama Jadi- produk. Nanti ada iklan enggak nih? Oh, enggak apa-apa. Saya malah mengharapkan iklan. Spiral, KB spiral. Nah, disuruh pakai dia kan awalnya takut ya, takut gemuk karena KB 3 bulan tuh lebih ke gemuk ya. So dia bilang pakai yang KB 3 bulan ini ada 2 jenis, pakai yang ini Bu. Kalau yang ini enggak buat gemuk. Ini pakai gemuk juga kata ibunya kan. Kekeh dia kan. Nah, kekeh. Kamu nih belum ngerasain, nanti kamu yang ngerasainnya. kamu nikah gemuk kamu katanya. Aja. Hatiku. Oh iya Bu. Oh ya Bu, mohon maaf. Ini tapi tetap ada argumen lagi. Itu macam-macam ya pasti. Oh iya Bu, nanti saya ada macam-macam sih. Ah. Ya Bu, nggak apa-apa kok. Kalau ibu mau ganti yang lain, ganti pil atau pakai 1 bulan atau mau pakai spiral. Oh saya nggak mau pakai spiral katanya. Lebih ke kalau pasien sih lebih ke spiral, lebih ke takut. Tapi Iya. lebih bagus sih spiral karena nggak ada hormonnya juga. Iya. KB kalender, KB alami kan KB juga bisa. alami juga bisa sih. Cuman lebih takut kalau untuk alami. Iya, kalau yang buat menstruasinya nggak lancar. Terus juga pernah pas melahirkan, pas sampai jadi mahasiswa. Kan ini, Bu sakit nah Bu, saya mau melahirkan. Ya udah tahan Bu, tarik nafas ya, dan hidung keluarkan di mulut. Sampai kami pijit-pijit kan, ibu nih, ibu kan belum nikah, belum ngerasain, ini sakit nih kata dia gitu. Oh nggak apa-apa, ibu sabar aja kata kami kan sampai gitulah. Dia ngomel karena kayak belum ngerasain. Itu kayaknya kami nyuruh dia nyuruh kami tuh harus ngerasain apa yang dia rasain juga gitu. Sebenarnya kita paham kan walaupun Namanya kita, ibunya udah nahan sakit kan pasti semua semuanya dimarahin. dimarahin. Tapi habis itu Kak minta maaf ya Kak katanya. Habis itu dia minta maaf Kak, minta maaf ya udah ngomong yang udah kayak gitu katanya. Paham sih pasien sebenarnya. Kita juga paham sih emosional dia pas lagi melahirkan tuh lagi takut kah apa gitu. Iya. Kalau siapa? Kan belum turun langsung ya, belum pernah ketemu pasien. Tapi pasti ada pemikiran kayak gitu kan istilahnya. Pemikiran Dimarahan pasien. Bukan memang pasien, tapi lagi lebih ke menggunakan Dia- pasien ini sampai sembuh, sampai kok kita perhatian lah banget sama pasien tuh. oh, Peduli lah istilahnya. sesuai kompetensi kita aja, apa yang kita sesuai kita kompetensi kita nih apa sampai mana gitu kan. Kalau misalnya dokter umum kan kompetensinya ada nih, ada namanya apa? Standar kompetensi dokter. Jadi itu kita sesuaikan kompetensi kita aja. Misalnya kalau kita kan dibagi dari 1A, 1, 2, 3A, 3B gitu kan standarnya. Jadi kalau misalnya ini misalnya standar kompetensi dokter umum, misalnya rinitis alergi nih. Yeah. Rinitis alergi itu ibarat pilek lah Pilek, gitu kan. Rinitis alergi. Jadi dokter umum kan harus menyelesaikan sampai dari sampai ke terapinya lah, sampai ke edukasi ke pasiennya juga, dari pengobatannya sampai edukasinya, pokoknya gitu. Jadi ya kita melakukan sesuai kompetensi kita aja. Kalau misalnya bukan kompetensi kita, misalnya udah dengan komplikasi nih pasiennya, ya pasti kalau dari pelajari ya, dari belum ketemu pasien langsung nih, ya langsung dirujuk ke yang lebih tinggi lagi, misalnya ke dokter spesialis THT gitu. Itu sih sebenarnya belum ada idealis yang kayak gimana ya, sesuai kompetensi yang kita pelajari aja gimana. Berarti kan masih apa ya? Masa Masih membentuk lah ya.
Masih Masih apa? menumpuk. Nanti lah dia bakal ngerasain pas Oh, kelas. belum ketemu pasien langsung soalnya. Pasien dokter Tapi pasti kita namanya orang sakit ya, pasti Iya. kan kita kan pengen membantu niatnya. Ya sesuai dengan kompetensi yang kita pelajari, Iya. kita lakukan ke pasien dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sampai tata laksana, sampai edukasi. Namanya juga dokter kan kita bukan dukun, kita Iya. juga meriksa dari anamnesis sampai ke edukasi pasien itu kan. Jadi ya iklan lewat. Iklannya. Jadi apa? Jadi ya dilakuin sesuai kompetensinya aja lah. Kayak ya gitu. kali. So, ya kali sok ngide pas Abis nih ngobat ada Iya, enggak mungkin sok ngide kan. perlu pemeriksaannya lebih mendalam. Iya, Iya. harus jelas dari anamnesis sih. Standar. Kalau dari anamnesis, kalau kedokteran Iya, sih ada anamnesis standarnya. yang paling anamnesis bisa menegakkan penyakit sekitar 80%. 80%. Iya. Yang lainnya tuh bisa membantu pemeriksaan fisik. 80%. Jadi kan metodenya kalau kedokteran tuh dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang kalau misalnya USG, Lab. laboratorium kayak gitu, baru kita bisa menegakkan diagnosisnya, bukan tata laksananya. Si Kavi dia cek lab di mana ya? Itu di lab Kisda. Podcast dia 60.000 ya? 60.000. Baca chat baca Twitter ini- tuh. Oh iya kah? Aku Iya. nanya kemarin kan dia bilang kan. Soalnya kami Tes rapid. lab lengkap. Enggak, tes udah. lengkap. Lab lengkap nenek kami 60. apa ya? Apa segala kolesterol gitu, Tuh terus nih Itu lab diperiksa lengkap. tuh gula darah gitu. segala macam lah. Kalau aku sih mungkin lebih ke Kalau aku ngelihatnya ini menarik sih istilahnya. Memang kayak nanti kan kalau aku ke depannya kan mungkin kalau misalkan kayak di apotek ya tadi. Misalkan ini orang datang terus nggak ada obat segala macam, misalkan obatnya nggak ada bu, Mm-mm. nah mungkin bakalan aku kasih saran lah mungkin. Tapi memang mengutamakan pasien dari awal dia menerima resep sampai dia selesai terapinya itu adalah garda terdepan kita sih ya, apoteker sih sebenarnya. Iya. Nah jadinya kita awasin terus sampai dia selesai terapinya, apakah berhasil apa enggak. Kalau enggak berhasil dibalikkan lagi ke dokternya, mungkin diulang lagi. Terus kita juga mengecek resep dokter apakah sudah sesuai. itu secara teori kan. Secara Tapi teori kebanyakan tuh secara prakteknya itu tuh tidak dilakukan. enggak, wah, Semuanya memang karena ya semua dokternya kan. realitasnya adalah Seharusnya kita tuh dokter udah oke nih. Mm-mm. Mungkin pemikiran apoteker tuh dulu nggak tahu sih sekarang atau dulu sampai sekarang mungkin ya, resep dokter tuh udah kayak udah fix Paling gitu loh, bener. kayak mutak gitu loh istilahnya. Iya. Nggak perlu diperiksa lagi, udah pokok bodo amat lah dah. Seharusnya Cek, tuh tinggal cek lengkap semuanya, dah siapkan label, terus cara cara minumnya segala macam, khasiatnya segala macam, udah baru kita kasih ke pasien. Nah sampai di pasien itu biasanya nggak langsung nggak langsung kasih Langsung diminum. gimana ya, kasih konseling lah istilahnya ya. Jadi nggak cuman kalau di sini ya di Kalimantan ya istilahnya ya, atau mungkin di luar Kalimantan juga ada mungkin oknum tanda kutip ngasih obatnya terus udah bu ini gini dah udah biarin aja, nggak dijelaskan secara rinci lah istilahnya. Nah itu yang mau aku ubah mindsetku adalah dulu tuh kan orang ini loh apoteker dulu bekerja di dalam ruangan segala macam, nggak menghadapi pasien, terus tanggung jawabnya mungkin lebih rendah. Nah faktanya adalah kita juga jadi garda terakhir buat pasien ketika mendapatkan obat seperti itu. Nah pas dapat obat segala macam udah kita cek segala macam benar, nggak ada interaksi, nggak ada toksik segala macam, langsung kasih pasien gitu. Malah makan pak selamat rocket makan. chicken rupanya. Aduh. Oke. Tadi yang kayak Hadrami jelaskan tuh ya. Nggak ada ngapa-ngapa pak. Tapi nggak ada ngapa-ngapa. Tapi ini menarik adalah ini kan sekarang kita lagi COVID nih. Nah mungkin dari pengetahuan kalian lah ya istilahnya,
Ini pertanyaan titipan sih sebenarnya. Jadi Kan Kucing oranye. titipan bukan kucing oranye, Kucing beda oranye beda lagi. beda pertanyaan titipan Pedesan. tapi menarik buat kucing putih. bukan buat ditanyakan kepada Lucky. kalian lah, terutama Nanda ya sebagai tenaga kesehatan yang memang masih muda, masih baru istilahnya kan. Habis itu Safa juga calon istilahnya. Nah, Kau Kau juga juga calon. ya itu Wawan juga calon. calon apa? Calon apa? Calon apa, Wan? Gila. Calon siapa atau calon apa ini? Calon apa? Calon apa yo? Calon Calon apa? Apa weh? Calon siapa? Wan. Putus-putus tadi suaranya. Wifi-nya. Wawan calon siapa? Oh, Belum menanyakan itu nanti saya tanya ke. Mie air habis. Ini lagi lah. Sebenarnya sih dari tadi. baru. Skip lah ya, skip. Kami habis air, Wan. Perlu nggak kasih tahu Wawan nggak tahu. Nggak, dia nyangkut lah. Sip, apa asli. sih? Nggak tahu. Kau juga tuh habis tuh. Nggak santai ya. Santai. Rumah dia. Tadi aku lagi apa ya dia? Oh, lagi COVID loh, Covid. Wan. Kan lagi COVID nih. Awan Nah, banget. Nanda nih tenaga kesehatan yang baru. Safa sama aku calon nakes. Nah, apa? Calon siapa? Harapan Wawan calon kan- siapa? Oh, aja. gimana? Kayak Zoom ya. Mana chat? Wah, ini, Pak. Sorry lah nih jaringan. Oke. Tapi kedengaran, Pak, di sini. Iya, Bo. Ada nggak perlu dicet juga. Harapannya sih, Pak, bukan harapan sih. Ini pertanyaan dari ini ya, dari salah satu guru sekolah kita. Siapa? Nah, ntar kasih tahu. Panas nih. Jadi ini dia nanya ke aku kan. Iya. Oh, bukan nanya ke Rame. Nanya adik disampaikan lewat aku gitu. Oh gitu. Itu nih tanyakan ke mereka. Itu gimana maksudnya, kan pandangan masyarakat terhadap COVID ini kan ada yang bilang konspirasi lah, hoax lah segala macam. Nah, menurut kalian tuh COVID itu sebenarnya benar apa enggak? Oh iya. Anda? Kalau menurut kami ya, COVID itu kan benar sih. Mau dibilang enggak, tapi ada. Bilang enggak. Iya, ada lah. Covid ya ada. Cuman kan jangan terlalu dipikirkan juga kan. Kalau dipikirkan juga kan nanti imun kita bisa lemah. Iya. Imun lemah, pikiran. Jadi positive thinking kayak si kucing oranye. Aduh, malah dibalikkan kucing oranye. Ya Covid ya emang ada namanya penyakit. Kalau udah ada ya pasti ada. Yang penting Udah ada penelitiannya, udah ada yang pasiennya, udah ada yang terjadi, ya enggak mungkin enggak ada. Jadi intinya kita melakukan sesuai yang seharusnya aja dilakukan. Contoh, pakai masker, cuci tangan, istilahnya tuh kalau diambil hikmahnya tuh COVID ini membuat hidup kita tuh menjadi lebih sehat gitu. Jadi kita tuh lebih sadar buat kesehatan. Yang dulunya nggak tahu gimana cara cuci tangan, nggak pernah pakai masker, yang istilahnya nggak pernah berjemur, nggak pernah olahraga. Itu COVID tuh banyak hikmahnya juga gitu. Tapi Malah jadi hobi sepeda. Semenjak COVID malah jadi hobi sepeda orang-orang. Gila, lumba. Ini orang kemana-mana gitu. Sebelum COVID nggak ada goes. Lu jogging nggak ada. Sekarang yang sedihnya tuh Indonesia paling tinggi kematian angka dokter. angkat tenaga Di kesehatan. seluruh dunia ya, nakesnya. Urutan berapa? Dokter juga urutan peran pertama. Oh, Indonesia urutan pertama Iya, kematian dokter. nakesnya. Mm-mm. Dokternya. Benar loh. Dokternya enggak salah udah 59 ya enggak sih atau berapa? Enggak salah kemarin. Buka hal dok. Sama kemarin juga kita pakai halo dok. Iya, kemakan Pakai halo dok. Kayak dengan Jangan. podcast mereka yang itu. Sepedaan jangan Halo dok. dok itu sebenarnya enggak boleh dipakai. Itu enggak apa-apa sih. Itu kan kalau Sepedaan juga. Jangan. Kita kan mau dapat iklan. iya dapat iklan. Apa tadi ya? Iya. Siapa tahu disponsorin kan? Pertanyaan. Halo yang dok. lain. Halo, curhat dong. Oh iya. Kalau misalkan Mama dan AA. vaksin ketemu, apakah perilaku kesehatan kita akan berubah? Vaksin. Apa tidak? Oh, vaksin. Kalau vaksin ketemu, Perilaku kesehatan sih tetap kayak sebenarnya misalkan pakai masker, Harus cuci tetap tangan, sepedahan, sambil Insta story. Hai guys, gue lagi sepedahan. Gitu. asal Nah, singgung kita sampai. Oh, ikut juga Mi. Tapi Apakah kan akan pakai berubah? masker.
apakah akan berubah Kalau- perilaku hidup kita? Karena aku pikirkan adalah ini orang bodo amat, paling habis ada vaksin langsung vaksin semua, nggak lagi menerapkan PHBS tuh nggak diterapkan pasti, yakin aku. Ya sih Karena sebenarnya orang kebanyakan udah kayak gitu. aku kebal dengan COVID, tapi nggak kebal sama penyakit lain gitu loh. Kita kan tidak hanya melawan COVID, pasti penyakit lain juga kita hadapin gitu loh. Sama sih dasarnya kan juga banyak penyakit yang dasarnya juga misalnya udah ditemuin vaksinnya dan ya sama aja gitu. Sama aja kan, Iya. jadinya ya sama aja. Kayak misalnya contoh ya apa ya, TBC, BCG, kan vaksin BCG udah ketemu, udah ada kan istilahnya, dan itu langsung anak lahiran langsung kasih Ya umur 2 bulan, 2 minggu. seminggu, 1 minggu bulan udah bisa. 1 bulan bisa. 1 bulan paling paling lama. lama. 2 minggu sampai 2 bulan. Nah, itu Iya. vaksin BCG aja udah ketemu, tapi kadang perilaku hidup sehat kita juga masih kurang. Iya. Istilahnya. Sebenarnya tetap kita perlu terapkan pola hidup sehatnya sih. Iya. Soalnya kan TBC juga kan dari udara juga ya. Mhm. Nah, kita nggak pakai masker. Sama kayak COVID jatuhnya. Sama kayak COVID. Flu Droplet. juga jadi. Flu kan sama jenis COVID. Airborne. Kalau Enggak ini- sih, kalau COVID ya droplet ya. Sebentar. Aduh, salah. Ini nanti ini suaranya juga dipotong-potong atau enggak? Enggak. Langsung ya? Edit langsung. Enggak diedit potong gitu. Paling edit suara, saya edit Bisa. soundnya biar gede. Yogi malas ngedit. Aku masih edit sebenarnya. Ya, ya kayak kemarin. Enggak, kalau ngedit tuh Yang dengerin sambil Gimana baring, gitu? sambil baca, sambil dengerin sampai apa sambil makan. Ini yang ngomong juga sambil makan. Terus harapan kalian buat tenaga kesehatan di luar sana yang lagi berjuang menghadapi COVID tuh seperti apa? Semangat. Semangat sih, luar biasa. Semangat. Kalian jangan di putus garda asa. terdepan yang putus asa. Terus sih pokoknya sih semangat, jaga kesehatan. Apalagi? Ada orang Jangan yang lupa nunggu di rumah. berdoa. Jaga kesehatan. Ada orang yang nunggu di rumah. Nah, Ada Pak. keluarga. Ada keluarga, Pak. Insya Allah ini bakal Ada keluarga, Pak. Kak semangat. Kasih semangat lah. Apa ya? badai pasti berlalu. Pasti. Ya, harapannya tahun depan lah ya. Harapannya tahun depan udah ada vaksinnya. Amin. Terbebas dari COVID. Tapi tetap walaupun ada vaksin tetaplah gunakan. Nggak bisa bebas. Nggak bisa. Bukan terbebas sih, tapi lebih ke kayak terkontrol aja sih. Dia virus ya. Masih. Virus. Virus itu. tuh bisa ngulang lagi kan kayak flu. Mutasi. Flu kan dari Iya. Karena udah ada Saat bakal mutasi. ngulang lagi wah dia. Masalahnya adalah sekarang udah bermutasi. Dan ada COVID yang memang nggak bisa disembuhkan katanya. Iya. Karena dia ini mah Istilahnya virus tuh penyakitnya belum jelas bagaimana. Apa bakal ngulang, intinya jaga kesehatan, yang mas pakai masker, patologinya. rajin-rajin pakai masker. Masih aja pakai masker. Selalu pakai masker. Selalu pakai masker, emang harus cuci tangan. Cuci tangan itu kan sebelum kita. Nongkrong boleh tapi nggak boleh sering-sering. Iya. Ngerokok. Nongkrong. Nongkrong, Pak. Nongkrong, Wan. Aduh, Wan. Nongkrong. Balik Wan, Oh balik. dong. Nongki, Pak, nongki. Oke, so. Kita yang awalnya sebelum corona taunya cuci tangan cuma gini aja ya. Sekarang Sekarang ada 5 langkah. cuci tangan 6 langkah. 6 langkah. Ada yang 5 ada yang 6. Dongki Enam, ini social distance. WHO 6. Nah, betul, Pak. Nongkinya social distancing, Pak. Tahun 6. Enggak, nongkinya sambil main Uno. Wow, itu jangan. Siapa ya? Itu kita. Semua orang ya kayaknya. Keluarkanlah Uno. Sambil main Uno. Tadi adik kami main Uno yang balok. Kami juga udah beli Uno. OTW. Gak diingat. Asal sesuai. Makan lawan. Nanti dingin. Udah habis ya dia? Udah. Ah udah kak? Cepat ya kak? Tadi sambil makan. Tadi kita ngomong dia makan. Ah enggak ngeh. Lapar kami jadinya. Ini Nan. Nan. Makanlah. Enak. Kenapa? Kedengaran gak sih kalau makan? Dengaran ya. Iya kak? Apa Mar? Jangan itu setengah jam ah. Tekan-tekan tuh nanti akan dengarkan. Baru setengah jam ya, perasaan udah 1 jam lah. Nah, suruh Nadia dengarkan. Semoga ini menjadi podcast yang paling banyak didengar. Bermanfaat lah. Di share dong. Di share. Ada kacang enggak?
Tidak ada yang kacang kami. Wah, banyak makanan lu ya. Nggak ininya nggak ada yang kacang kan? Oh enggak ada. Wan makan apa Wan? Dengan Pak Hari kemana apa juga? Wah. Emang udah ini Nih, podcastnya? Belum, Pak. Belum. Ada satu lagi terakhir, Pak. Oh belum kah? Dibiarin deh. Nah kan ngalir, Pak, ngalir. Makan masa ngalir. Kan ini yang dengar juga ada anak SMA kan mungkin ya mungkin. Ada. Halo adik-adik anak SD, SMP, SMA. Halo adik-adik, semangat, Wah, jaga kesehatan ya. Nah, Jangan nongkrong. harapan kalian buat apa ya yang anak-anak SMA yang baru masuk ke dunia medis lah istilahnya, dunia medis. Harapannya seperti apa? Nah, ya. Karena pasti berat kan. Jadi Harapannya ngomong gak nih? ngomong. Jadi kan ngomong, Pak. Harapannya jangan pantang menyerah, tetap semangat, selalu berdoa, selalu ingat tuh lah tadi ada selalu Ada kesulitan, yang pasti ada menunggu di rumah. kemudahan. Kan? Oke, iya sih. Apa sih Bapak? Selalu ada yang mau nunggu Ingat. di rumah. Ingat effort sebelum Selalu- masuk selalu ada ke yang bidang menunggu yang di rumah. diinginkan tuh. Ingat perjalanannya tuh susahnya tuh kayak gimana gitu. Sebelumnya itu Masa perhitungkan gitu dia kembali. Sebelumnya perhitungkan kembali keputusan apa yang kalian ambil. Itu sih. Banyak-banyakin belajar lah. Rajin-rajin Semangat. belajar. Oh, Sama jangan sih kecewakan yang ada di rumah. Orang tua. Orang tua jangan kecewakan orang tua. Apa yang udah kalian pilih tetap jalani. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena itu bakal merugikan kalian sama kedua orang tua kalian juga. Mantep. Boleh. Apam ya nih? Weh. Habis makan apam. Apa ada lagi, Pak? Nah, dari pesan dari Pak Wawan, Iya, kayaknya aslinya kami 3 ya. dari tadi diamnya. Gak putus-putus, gak ada susah ngomong. Susah ngomong. Ngomong ya, soalnya kami kedengaran. Kedengeran kok, Wan? Ini nih yang di chat itu aja. Iya. Nah, saya bentar. Oh, harapannya. Ya, harapannya, Pak. Kalau udah, Harapannya dijalani aja. dijalanin aja lah kalau udah masuk Emang ya jurusan orang itu. udah ngechat panjang-panjang dihapus. Udah jalanin nggak? Jalanin aja. Jangan lupa berdoa lah. Jalanin, hadapi, berdoa. Sholat istikharah kalau misalnya bingung. Jadi, Gak tahajud, Hiru. Tahajud, istikharah. duha, Semua. wajib, Semua. Oh iya, sholat wajib jangan lupa. puasa, suruh puasa. Puasa Senin Kamis. Besok puasa apa Supaya Iya. juga dapat jodoh. Aduh. Oh, Nggak apa kedengaran. tuh? Hantam, Dakwah. Pak. Hantam, Pak. apa ada ngomong jodoh. Jodoh. Mau udah ada jodoh. Memang pemancing, Pak. Oh, Sudah ada. diatur. Nah, Iya benar, sudah kejar, Pak, diatur. kejar. Mantap, mantap. Bismillah. Kejar. Lanjut lah. Kejar. Kok apa Mi? Kamedang Safa dah ngomong dah. Oh, udah. Samain aja. Kalau gitu Copy paste. tadi samain aja. Copy paste saya. Ya pokoknya semangat lah kan buat adik-adik lah ya. istilahnya. Semangat. Semangat. Terus kalau memang misalkan sebenarnya Dibawa santai aja lah. ini Santai. apa Jalani aja. apa aduh orientasi kalian masuk ke dunia medis tuh seperti apa, karena banyak orang-orang yang memang dalam tanda kutip oknum tenaga medis yang memang dia tuh ndak bodo amat lah sama pasien segala macam, kayak cuek dia menghadapi misalkan kita ngeliat pasien PBCS misalkan pasien yang umum itu perlakuannya pasti beda biasanya kadang-kadang. Tapi dari yang Oknum. kita lihat tuh mungkin beda ya. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sama. Sama. Mereka Mungkin perlakuannya mungkin. mereka tuh Gimana? lebih dahulukan yang apa sih? Yang tidak BPJS ya. Bukan. Mereka Lebih melakukan itu. BPJS. Kita bilang sama terus kamu Ah. lebih. Mereka perlakuannya tuh sebenarnya sama, cuma ada yang lebih gawat gitu bah. Dahulukan tuh sesuai dengan gawat kegawatan namanya? dari pasiennya itu. Itu kalau pasien UGD, Semuanya Pasien. sih Semua sebenarnya. sih. kalau pasien biasa misalkan ke Ngantri. poli itu Kan ada Udah ada nomornya. aturannya. Nah, sesuai ada bagian mereka medisnya dan mereka ngantri.
Kadang ada yang kayak gini, soalnya Ada yang kan ada kamera gitu juga. ada yang ketus misalkan kayak gitu, sikapnya lah istilahnya. Attitude sebenarnya. Attitude dari seorang tenaga medis juga Sebenarnya bukan ketus sih, mungkin dia diperhatikan capek, banyak pasien juga. Kan kita nggak tahu. Bisa Apalagi kayak rumah sakit kan, mereka adik kami juga kadang dimarahkan pasien. Mereka adik kami kan mereka medis ya, bagian pendaftarannya. Kadang dia cerita dimarahkan pasien kak. Kadang ada pasien bilang dah janji sama dokternya, jadi dia mau langsung masuk, tidak sesuai dengan antrian gitu. Macam-macam lah kalau ketemu pasien tuh macam-macam. Sekarang juga gimana? Ya nggak bisa menyimpulkan bahwa perlakuannya beda antara yang ini dengan yang ini. Ya kita melakukan sesuai prosedur yang ada lah. Sesuai prosedur yang ada kan udah Ngikutin ya. Aturannya juga. Aturan itu kan dibuat sesuai, bukan semua maunya. Iya. Kayaknya dengar sih itu. Iya, dengar sih. Banyak tuh. Oknum-oknum lah istilahnya gitu. BPJS lebih lama gitu ya. Kalau BPJS lebih lama, BPJS lebih lama itu gara-gara sistemnya berbelit sih kalau bilang. Itu juga tergantung dari pribadinya juga, dari sistemnya sana juga sistemnya. Sistem beli Soalnya ada kami kan dia kan bagian pendaftarannya kalau praktek ya. ada yang memang dia enggak ada kayak pengobatannya tuh memang ada yang enggak gitu loh. Itu yang agak aku bingung sih. Contohnya kayak kemarin hemodialisa, itu kan katanya enggak ditanggung BPJS lagi. Sementara banyak pasien-pasien yang mau dialisa yang pengen dapat BPJS itu kan mahal. Hemodialisa. Mahal. Bagi seminggu. Wah, bagi pasien gagal ginjal. 2 kali. Terakhir berapa juta tuh? Bukannya terakhir pas gagal. Bukannya masih ditanggung? Masih, tapi udah mulai ini udah mulai enggak. Aku nonton di mana ya? Di Watchdog misalnya aku. Cari-cari aja di Watchdog itu. Dia pasien dilarang sakit. Cari di YouTube. Nah, itu pasien hemodialisa yang dia awalnya BPJS. Kemudian setelah peraturan diubah, hemodialisa tidak masuk ke BPJS. Di situ dia mulai berjuang. Sama kayak itu kami juga. Susah. Soalnya waktu itu ada berita ya. Berita terbaru kalau melahirkan dengan normal itu enggak pakai BPJS. Tapi sebenarnya gini sih, kalau normal tuh ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya nggak pakai BPJS ya. Contohnya tapi kayak yang kayak mau sesar, kayak komplikasi yang hamilnya tuh itu yang harus sebenarnya perlu pakai BPJS. Itu belum di cover berarti kayak gitu. Atau udah cover? Belum. Baru itu sih baru berita ya waktu itu. Tapi nggak tahu sekarang belum sih. Tapi sekarang kan mungkin banyak yang normal pengennya pakai BPJS. Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih mau kalau emang mampu gitu ya, emang mampu normal aja, nggak usah pakai BPJS. Benar, uang itu bisa kita gunakan lebih yang membutuhkan sebenarnya. Kalau dari kaminya sih. Tapi kalau misalnya yang kurang mampu, kan nggak pakai BPJS. Ya. Lebih untuk yang membutuhkan gitu wah. Pasti. Kurang mampu atau komplikasi. Kalau yang normal mampu lebih baik pakai. Yang penting udah dibuat BPJS-nya jangan lupa dibayar. Kan kebanyakan kalau pas sakit baru buat BPJS. Baru ngurus. Udah sehat baru berhenti bayar iurannya. Iya, kasihan pajak negara. Nunggak. Utang negara. Iya. Ujung-ujung bangkrut ntar tuh. BPJS sumpah. Sempat turun kemarin BPJS tuh. Kerjasamanya aja. 5.000 per bulan. Apa ya? BPJS turun. Bukannya makin naik? Makin naik. Ada bulan kami bayar turun dia. 5.000. Bukan naik ya? Belum naik. Belum naik kayaknya. Kan itu ngubah-ngubah. Kan ada tuh. Itu ngubah-ngubah loh soalnya sumpah. Dia turun. Naik lagi. Sebulan ya dia turun. Ada yang naik habis itu turun, naik lagi, turun lagi itu loh. Iya, gitu, Kemarin peraturannya enggak jelas gitu loh. Ini sampai sekarang belum jelas. Gak apa-apa lah. Gitu. Buat BPJS Kita ikutin ya pemerintah. Abangku itu. Ngomong dia ada BPJS di BPJS. Abang dia BPJS. Oh iya, waktu ada penyuluhan Tapi gitu. dulu Sekarang udah enggak. sekarang mah enggak. Sekarang enggak. Kemarin enggak. Oh udah lancar dah. Dah. Ngomong Oke Jawa. lah. Ada ya pesan-pesan terakhir, Pak? Jaringan. Jaringan dulu. Oh iya, kasih ya. Oke, jadi mungkin ini cukup dulu sampai sini. Mungkin ada hampir 1 jam mungkin. Belum tambahin tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman pendengar semuanya.
Makasih juga buat Safa, buat Nanda yang udah datang. Makasih Kita tarik. juga. Besok kita keluar. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kalau ada iklan, Pada iklan, Sampaikan suara aja. motor, terus opini yang salah, mohon maaf. mohon gitu ya. maaf juga, nanti jangan ambil hati kata-kata yang salah. Iya, kalau yang salah dicari kebenarannya. Bisa Yang salah diperbaiki dari juga. kita, Bisa yang benar bisa dari Allah. bisa ngubungi saya dulu. Kritik dan saran hubungin Hubungi Bapak Bapak Hadrami dan Bapak Wawan ya. Iya. Oke. Pesan Pak, ada Pak? Saya nanya Bapak terus nih. Udah Udah. Allah, apa pesan Paling sepi, Udah. nggak tahu. Bukan nggak tahu sih. Nggak ngikutin banget gara-gara jaringan. Jaringan. Aduh. Itulah Pak, IndiHome Pak. Jangan apa. Oke, terima kasih buat para pendengar baik semuanya gitu. yang udah stay sampai menit ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dari host dan co-host undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dadah.